Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Pada video kali ini kita akan belajar sebuah materi tentang checkbox ya. Kali ini kita akan gunakan dengan JavaScript dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan mencoba dengan jQuery. Nah, di sini ya ada HTML checkbox ya. Saya buatkan satu, lalu saya akan demokan hasilnya nanti yang akan kita pelajari seperti apa. Ketika ini di checkbox ya, maka kita akan mencetak sebuah output ya di konsol. Lalu kita ambil nilainya, kita cetak. Nah, ketika dia di uncheck, maka kita akan menghapusnya ya. Berarti kita mengirim sebuah nilai kosong. Apa sih yang akan kamu pelajari pada materi video ini? Yang pertama adalah kalian belajar bagaimana cara membuat HTML input type checkbox. Lalu kalian juga belajar bagaimana menambahkan sebuah atribut onClick di dalam input type checkbox. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam, kalian akan belajar JavaScript. Kalian akan belajar membuat sebuah fungsi yang memiliki parameter di dalamnya, yang memiliki nilai yang nanti akan diisi ketika diklik. Kalian juga akan belajar selector ya di JavaScript dengan query selector. Kalian juga akan belajar if else, dan yang terakhir kita akan buat simple materi ini dengan menggunakan JavaScript console log. Baiklah teman-teman, mari kita mulai materi video ini. Yang pertama, kita harus buat bentuk umum HTML-nya dulu ya teman-teman. Di sini saya akan buat ya bentuk umum HTML-nya dulu. Setelah itu kita akan buat ya sebuah input type checkbox ya. Di sini teman-teman, di baris 11 kita akan buat checkbox-nya. Ya, kita buat input type checkbox ya. Di sini karena ini latihan saja dan tidak ada kaitannya dengan PHP, kita nggak perlu name ya. Justru kita perlu adalah di sini value ya. Misalnya nama makanan ya, kentang seperti itu. Nah, di sini kita akan buat onClick. Kita akan buat onClick. Lalu kita akan buat sebuah fungsi ya yang bernama misalnya getClick, buka kurung, tutup kurung. Nah, saya geser dulu ke kanan nih teman-teman ya. Saya geser dulu ke kanan, lalu ininya sebentar. Setelah itu kita tulis di sini ya, This ini objek ya. Jadi ketika dicetak ya, baik itu di konsol maupun di bodinya, akan mengeluarkan output objek. Nah, kita butuh nilainya. Yang kita butuhkan itu kentang. Jadi di sini kita bisa tuliskan dot value. Oke, sampai di sini kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, membuat input type checkbox. Yang kedua, belajar membuat sebuah atribut onClick dengan nama fungsinya, dengan parameternya this.value. Oke, kita lanjut. Setelah getClick kita buat, kita akan buat di baris 13 sebuah fungsi function getClick memiliki parameter. Nah, variabel ini sebenarnya bebas ya. Misalnya kita kasih str juga boleh. Ya, kita alert dulu teman-teman. Di sini kita alert. Di sini
kita akan ambil str-nya. str. Kita simpan. Setelah itu, mari kita testing. Ya. Di sini di baris 11, saya akan tambahkan sebuah tulisan bernama kentang. Setelah itu kita akan coba tes, ya. Checkbox-nya akan kita klik. Nah, ketika checkbox-nya itu diklik dan mendapatkan sebuah variabel bernama str dari baris 13, ya. Jadi kita runut ya. Input type checkbox-nya diklik. Ketika diklik, panggil fungsi getClick. Fungsi getClick terdapat parameter variabelnya bernama str yang isinya dari baris 11, this.value. This ini mengacu input type checkbox. Value ini mengacu nilai, ya, value dari atribut value. Setelah itu kita akan pop up dengan alert. Nah, alertnya di sini ada str. Seperti ini teman-teman. Lanjut ya teman-teman, di baris 14 setelah kita memastikan datanya kita dapatkan, ya, kita buat sebuah variabel dulu untuk menampung selektor dari si checkbox. Saya buat sebuah variabel bernama C document query selector. Ya, document query selector. Apa nih? Input type checkbox. Ya, baris 11 hanya satu input type checkbox. Saya tidak membuat ID, saya tidak membuat class. Kita menggunakan tag name-nya. Nah, jika sudah, kita sekarang akan membuat sebuah if else, sebuah kondisi if else, di mana if else-nya ini akan mengecek apakah checkbox-nya diklik atau tidak, dicentang atau tidak dicentang. Bagaimana caranya? C.check nilainya true, maka di sini kita akan console.log. Apa yang akan kita console.log? Value-nya. Kita nggak usah panggil lagi. Ini jauh lebih ringkas karena kita menggunakan this.value. Kita tinggal panggil str. Lalu jika false. Nah, di sini saya akan kasih dokumentasi nih, ya. Jika dicentang atau di checklist, maka akan ada console.log. Nah, yang di sini jika tidak dicentang. Bebas, kalian mau ngapain aja di sini. Karena di sini di baris 18 saya console log, di sini saya console log. Tapi bedanya di sini saya kosongkan. Ini adalah konsep untuk menjawab praktikum baris berapa? Baris berapa? Praktikum 47 di baris JavaScript-nya. Praktikum 47 di baris JavaScript-nya wajib
cek apakah true atau false. Baiklah teman-teman, sekarang kita testing ya. Di sini kita centang, maka di console.log-nya, console ya, ada log kentang. Apa jadinya kalau misalnya ini di uncheck list? Kita akan melihat sebuah log kosong karena di baris 21 saya tidak menulis apa-apa. Saya tidak menulis. Atau di sini error. Nah, ya. Ini hanya misal, hanya contoh. Kalau nanti di uncheck list, maka dia akan warning error. Kita cek ya. Kita tes, kita check list, kita uncheck list. Dapat kentang dan dapat pesan error dari fungsi getClick ya. Triggernya adalah onClick. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya materinya. Kalian bisa kembangkan lagi jika ingin ditampilkan di sebuah ya elemen yang memiliki selektor, entah itu tag, entah itu ID, entah itu class. Intinya ketika di checklist maka ada apanya? Ada outputnya. Saya ambil contoh. Saya buat sebuah div sebelum materi video ini saya tutup. Saya buat sebuah div. Maka di sini ya 1, 2, saya akan buat dokumen dot query selector apa? Div dot inner apa? Teks saja ya. Sama dengan str. Nah, pas pada saat tidak dicentang, di baris 22, kalian bisa kosongkan. Lalu div ini ya akan kita kasih style. Ya. Di baris 9 saya akan menulis sebuah style. Untuk bodinya dulu kita kasih font family-nya Calibri. Lalu untuk div-nya kita akan kasih ya margin bottom-nya misalnya ya 20 pixel. Lalu untuk color-nya kita akan kasih warna merah. Jika sudah, mari kita lihat hasilnya seperti apa. Ketika input type checkbox-nya ini diklik, maka ada sebuah output kentang. Ketika di uncheck box, maka hilang karena di baris 31-nya tidak di setup atau tidak diberikan value. Ini adalah clue tambahan untuk menjawab praktikum 47. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Bantu di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe. See you. Bye for now.